uhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimuna gunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru smallahi 'alaihi wattaqullah. Innallaha sari'ul hisab. Yas'aluna padha takok sapa niki Yahudi Madinah. Karena ayat niki madaniyah, jadi tentang tiang-tiang Yahudi Madinah sing takok ka ing sira ya Muhammad. Utawi diartekno yas'aluna padha takok sapa tiang Islam. Tapi nggih tiang Islam yang karena bersinggungan sama Yahudi Madinah. Ka ing sira ya Muhammad wa Muhammad. Madza ukhilla lakum, madza ing apa ukhilla kang halal napa malah kemarin wong akeh yang Islam yang minato ami saking pangan. Kul ngucapa sira Muhammad, ukhilla lakum at-thayyibat. Ukhilla den halal lakum kedhi sira kabeh apa at-thayyibat, barang-barang sing apik. Sing boten gadhar resiko gak bahaya. Ail mustalazat, sing barang-barang sing enak. Wa ma alamtum lan halal apa perkara atau buruan. Alamtum kang mulang sira kabeh minal jawari kang pira-pira hewan pemburu. Ail kawasi tegese pira-pira hewan pemburu. Minal kilabi sang pira-pira asu. Ngaji Quran, orang ngaji wong madzhab fikih. Wasifailan satu gala, saling anti serigala napa nganti napa. Wato iri lang anti manuk, saling anti manuk garuda napa bidu napa alap-alap. Oleh mulang hewan pemburu mukallibina hale nganggo standar ulangan asu. Jadi mukallibin niku sange kata kalbun artinya asu. Kalau tak cerita ilmiah, asu niku di asu anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajar, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawari apa? Mukallibin. Hewan-hewan yang telah menganjing. Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah fikih kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, penjaga ternak, ada apa ternak lah. Riyen nak tiang ada ternak kuata. Orang-orang apa jenenge bedui-bedui ada ternak kata sing jaga sangka serigala napa asu. Nggih ora ana apa-apa, mboten enten masalah enggak. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal ngopo? Jawabnya Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing, napa mukal. Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing, asulah ora apa-apa. Mulane nek mriki tafsir ayo tawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ayo tawasib minal kilab. Wes sibak Pak Toyo. Kalau terangno, terus kalau tak terangno fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua, Bro. Kalau terangno ini Pak. Dari kiai sing enggak terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu tidak asing. Orang di anjingnya Ashabul Kahfi ada asing. Memang tidak pernah ada masalah dengan anjing. Tidak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat, tapi rata-rata sahabat itu punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang memiliki keyakinan nak asu wis ngrumat wedhus satu. Itu sing siji hadiah asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijogo asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira. Nah ini bayarno masa lalu. Di sahabat riyen nak kepengin tok kidang utawi kepengin tok buruan rak
anjing diulang kan ngejar nopo kidang. Nggih. Nah, cara fikih itu kan hewan halal itu kali disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i ini sampean sembelih. Nomor kali yang mati karena diburu atau kena panah. Misalnya sampean kidang melayu sampean panah mati ini halal, gak usah disembelih. Nanti kira-kira burung atau betul hukum manusia atau diburu hewan yang sudah terpelajar dilatih itu ya halal, jadi gak usah kamu disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa alam tu minal ana bidang Melayu tawi wonten napa riyen kan kata api liar Melayu nopo iblis nopo Melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan nopo dilatih yang kan. Nah itu Quran itu sirine, itu contohnya aja wa ma alamtum minal jawarihi napa? Mukallidin, hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, enggak usah nggo baca Syafi'i, kalau cerita ilmiah. Oh, terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Itu termasuk Ashabul Kahfi. Sebenarnya itu Ashabul Kahfi itu pitu. Wasa minuhum kalbuhum. Semua ngomong macam-macam. Orang roh jenenge lha kok ditulis ben marah kobong, musal mina tamliko semacam-macam. Tapi ngewa semono tengahnya paling keren Kitmer termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah tangga. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus napa? Konsekuensi dari darani najis dijauhi, diburu. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu. Desa kok ana asune berarti daerah Abangan. Ora ana asune daerah san. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Tapi di saat yang sama santri juga mengakui nak kewan Ashabul Kahfi jenenge napa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Apa malah intelijen apa kepolisian apa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Harganya asu itu sudah juta, ratus juta gitu, tak tenggine Rusia, asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba, nopo-nopo harganya nopo, asu saja. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran, karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya nopo, wa ma alam tu minal jawarihi nopo, mukallidin. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh, yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener atau darani najis, bener rambut sembelih jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah asu halal koyo ana pitik malah bisa tatate malah cepet entek. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Puri dari orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan niku lho, asu sing sampean buru, sing ngrasa ibadah. Nah, sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Yang jelas teks ini ngaji ilmiah, orang urusan cocok. Menurut zaman cocok ya orang ilmiah. Asli teks hadis tentang asu najis ini orang Nabi nanti ngendikan idza walagha ila ahadikum al-kalbu fal yasilu napa sama. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho. Takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha nggih mboten. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho, teks hadis jadi tidak fikihnya lho nggih. Ya kan. Teks napa? Hadis. Istilah idza walagha ina ahadikum al-kalbu fal yasilhu napa? Sab'an. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, fal yasilhu sab'an. Basuh kan. Asli tekenan. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat, ana istilah ada. Nah, bisa mari ekstrim itu istilah jilat tidak. Padahal itu ada minum, terutama
minum, kangge ngombe napa wadah ditutup. Terus wonten ijtihad. Ijtihad. Imam Malik darani ngongkon bakul ku ora mesti nabi. Barang rusak, barang risi, tidak sampai najis pun istilahnya kon sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Wis ngono ditambah ada itu memang sesuatu yang spesial. Ini job itu ora perlu ubah, tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diubah. Iya betul. Job mobil ora perlu diubah, terus olah. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetep napa diubah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot AC itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi kalau ngongkon basuh 7 kali, tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mungkin ditulis. Mungkin sampean ngaji teng mungkin ya. Masalah asir mungkin teng sare menurut Imam Malik tidak najis. Dibasuh ping 7 itu ta'abbud. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ra ono akibat itu diarani. Karena secara logika ijtihad, istilah Nabi itu wadah sampai dilah. Apalagi kalau sampai sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilah itu bedanya. Sampai nak gelem dijebak wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nak dijilati ya keberatan. Lebih lah tetep benten. Kowe gelem demek Mustofa, nak dijilati tetep ra gelem. Lho, terus urusane silat. Silat ya silat. Lalu ini cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan dia ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i boten. Ora dilaknat kok itu mbak najis. Lah iku sing ngatus ekstrem. Akhirnya demek ya najis, ngelus-ngelus ya napa? Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi zaman delok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al qalb. Fal yasilu napa? Asal usul cerita ini. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan. Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun al-sirat. Omah iku ora ngalah barokah, ora ngalah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana asu gam. Wah. Ada wong omah ana asune gak barokah. Macam-macam. Tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing ana asune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat, malaikat azab lancar.